Bab 1416 menyimpan jade asal. Aku akan menyelamatkanmu, kata Zhao Feng dengan datar di depan dua dewa-dewa setengah langkah, ekspresinya tidak terganggu. Pada saat yang sama, energi yang dalam dan luar biasa mulai muncul dari tubuhnya. Pada saat ini, Zhao Feng menatap tepat kedua dewa-dewa setengah langkah, ekspresinya acuh tak acuh dan tak kenal takut, tubuhnya tampak perkasa dan mengesankan. Puncak peringkat 9, awalnya, Giok asal dewa kuno tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi kemudian ekspresinya membeku karena terkejut. Dia bisa merasakan kultivasi Zhao Feng meningkat sampai ke puncak peringkat 9. Oh, jadi anak ini menyembunyikan kultivasinya? Mata dewa kegelapan kuno berbinar. Tentu saja, bukan itu yang membuatnya terkejut. Bagaimanapun, puncak peringkat 9 masih belum ada apa-apanya di matanya. Yang membuatnya heran adalah bahwa metode Zhao Feng untuk menyembunyikan kultivasinya adalah sesuatu yang bahkan tidak semua dewa-dewa setengah langkah ini bisa melihatnya. Anak laki-laki ini tidak bisa dibiarkan hidup. Tatapan dewa kuno Ice Flame dingin. Saat dia melihat Zhao Feng, dia merasakan sedikit ketakutan dan ingin segera menyingkirkan orang ini dari pandangannya. Kamu menipuku selama ini. Jade asal dewa kuno agak marah. Orang yang dia lindungi selama ini sebenarnya adalah peringkat 9 puncak. Seorang Zhao Feng dengan kultivasi peringkat 9 puncak tidak menghadapi bahaya di medan perang para ahli di bawah level dewa-dewa setengah langkah dan tidak membutuhkan bantuannya. Tetapi dia tidak tahu dan telah membantu Zhao Feng selama 10 tahun. Meskipun dia sangat marah, Zhao Feng telah menempatkan dirinya melawan dua dewa-dewa setengah langkah untuk menyelamatkannya. Ini agak menyentuh jade asal dewa kuno dan membuatnya merasakan gelombang kehangatan. Tiba-tiba, dia merasakan niat membunuh es dewa kuno Ice Flame dan segera berkata, bahkan jika Anda puncak peringkat 9, Anda tidak dapat menyelamatkan saya. Cepat lari. Petik 2. Kamu ingin pergi sekarang? Sangat terlambat. Tubuh dewa kuno Ice Flame melonjak dengan api putih dingin, menutupi area sekitarnya dengan lapisan es. Pada saat ini, dia bahkan akan membiarkan Giok asal dewa kuno pergi jika dia bisa membunuh Zhao Feng terlebih dahulu. Keke, anak sombong, dengan patuh menerima kematianmu. Dewa gagak hitam kuno melambaikan telapak tangan, melepaskan kabut hijau gelap yang membentuk kerangka raksasa yang menyerbu Zhao Feng. Di ujung lain, Ice Flame dewa kuno melepaskan kepalan yang terbuat dari api es, dan hawa dingin yang dipancarkan oleh api ini sepertinya mampu membekukan dan menghancurkan semua hal. Keluar dari sini, Giok asal dewa kuno segera berkata. Jika hanya ada satu dewa-dewa setengah langkah, Zhao Feng mungkin bisa menyelamatkannya. Tetapi mereka menghadapi dua dewa-dewa setengah langkah, dan bahkan budidaya peringkat 9 puncak Zhao Feng tidak mampu menyelamatkan situasi. Selain itu, dewa kuno gagak kegelapan memiliki kekuatan abnormal dan terampil dalam racun, dan dengan bantuan dewa kuno Ice Flame, dia bahkan lebih kuat. Serangan dua dewa-dewa setengah langkah akan menelan jade asal dewa kuno dan Zhao Feng, ketika tiba-tiba, Zhao Feng meletakkan lengan yang kuat di sekitar pinggang ramping dewa kuno asal jade. Apa yang sedang kamu lakukan? Jade asal dewa kuno tersipu saat dia menegurnya. Tetapi karena dia terluka dan diracuni, dia secara alami tidak memiliki kekuatan untuk melepaskan diri dari cengkeraman Zhao Feng. Chaos Heaven Void Ring, kekuatan ilahi asal Chaos melonjak di sekitar Zhao Feng, menciptakan penghalang perak gelap yang mengelilinginya dan Giok asal dewa kuno. Boom! Suara mendesing. Kerangka racun menerobos masuk, menenggelamkan area itu dengan racun. Semua kehidupan di daerah itu langsung padam, bahkan bebatuan pun mulai membusuk. Tapi di dalam Chaos Heaven Void Ring, Zhao Feng dan Ancient God Origin Jade benar-benar baik-baik saja. Selain itu, Chaos Heaven Void Ring dengan cepat menyerap energi beracun untuk memperkuat dirinya sendiri. Pada saat ini, kepalan api yang membekukan turun. Di hadapan api yang membekukan ini, bagian dari Chaos Heaven Void Ring diledakkan berkeping-keping, memungkinkan api untuk menerobos masuk. Dibandingkan dengan serangan Ancient God Darkclaw, serangan Ancient God Ice Flame bersifat eksplosif dan mampu secara instan memberikan damage yang sangat besar. Jika bukan karena fakta bahwa Chaos Heaven Void Ring telah menyerap energi Darkclaw dewa kuno, itu tidak akan mampu menanggung beban serangan dewa kuno Ice Flame.
memblokirnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dewa kuno Ice Flame dan Dewa kuno Gagak Hitam sama-sama tercengang. Untuk peringkat puncak 9 untuk memblokir serangan dua dewa setengah langkah benar-benar terlalu mengejutkan. Di dalam Chaos Heaven Void Ring, giok asal dewa kuno juga terperangah. Pada saat ini, dia ditekan dengan kuat terhadap Zhao Feng, reaksi bawah sadar yang lahir dari pikiran bahwa dia akan mati karena serangan dua dewa-dewa setengah langkah. Ketika dia menyadari apa yang sedang terjadi, wajahnya yang sedingin es semakin memerah, dan dia buru-buru berusaha untuk membuat jarak. Jangan ceroboh, bunuh dia sekarang. Wajah dewa kuno Ice Flame adalah selembar es. Serangan barusan tidak sepenuhnya serius karena mereka pikir itu cukup untuk membunuh Zhao Feng. Hasilnya, bagaimanapun, membuat mereka sangat terkejut. Tidak baik, kali ini mereka serius. Giok asal dewa kuno memandang dengan cemas ke Zhao Feng, tetapi dia menyadari bahwa Zhao Feng tetap tidak terganggu, seolah-olah dua dewa-dewa setengah langkah bukanlah apa-apa di matanya. Dua dewa-dewa setengah langkah tidak mudah untuk ditangani. Pikiran Zhao Feng terbang saat dia mencoba memikirkan tindakan balasan. Di peringkat 9, dia membunuh dewa-dewa balai jiwa kuno setengah langkah. Tetapi lawannya terluka pada saat itu dan juga ditekan oleh kerajaan ilahi perlombaan cahaya. Dewa kuno Jailsea dan yang lainnya hanya memiliki 60% dari kekuatan puncak mereka selama pertarungan itu. Sekarang, Zhao Feng tidak hanya menghadapi dewa-dewa setengah langkah dengan kekuatan penuh, tetapi dua dari mereka sekaligus. Lebih penting lagi, giok asal dewa kuno diracuni dan perlu dirawat secepat mungkin. Aku akan membuat kalian bertarung. Zhao Feng tersenyum, dan kemudian tubuhnya beriak dengan energi luar angkasa. Jubah perak gelap muncul, berkilauan dengan cahaya perak yang menyilaukan. Pada saat ini, dua sosok keluar dari jubah ruang waktu. Energi yang mengguncang surga dan bencana segera mulai menyebar ke seluruh area. Dua dewa-dewa setengah langkah yang mendekati Zhao Feng dan dewa kuno asal Jade tiba-tiba berhenti, garis keturunan mereka bergetar. Garis keturunan apa ini? Ice Flame dewa kuno menggigil. Seorang pria jahat dan bersisik hitam telah muncul, dikelilingi oleh api drakonik merah gelap. Di sisi lain, seorang pemuda tampan dan misterius muncul di tengah distorsi spasial. Ini tidak lain adalah klon yang dibuat Zhao Feng belum lama ini, Zhao Kong. Ras naga penghancur, Eye of Space-Time, ekspresi dewa gagak hitam kuno menjadi gelap. Untungnya baginya, baik pria bersisik hitam maupun pemuda misterius itu tidak mencapai puncak peringkat 9. Dia memiliki pembantu, Jade asal dewa kuno bersukacita. Dua pembantu yang dipanggil Zhao Feng tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, tetapi latar belakang mereka yang sangat tidak biasa membuat mereka lebih kuat dari biasanya. Haha, aku akan membuatmu mengalami kemurkaan dari ras naga penghancur. Naga penghancur hitam dengan kejam tersenyum kegirangan. Saat darah ras naga penghancur mengalir di nadinya, naga penghancur hitam selalu memiliki kecenderungan untuk bertarung. Menghabiskan begitu lama di jubah ruang waktu telah membuat naga penghancur hitam sangat tertekan dan tertekan. Sekarang setelah memiliki kesempatan untuk bertarung, ia mengabaikan yang lainnya dan langsung menyerang dewa kuno Ice Flame. The Black Destruction Dragon berubah menjadi api hitam saat melesat ke Ice Flame dewa kuno. Zhao Kong mengikuti Black Destruction Dragon dalam menyerang Ice Flame dewa kuno. Kami akan menangani orang ini. Zhao Feng berteriak. Jade asal dewa kuno tahu apa yang dia maksud. Pedang kristal hijau muncul di tangannya, dan dia menggunakannya untuk menembakkan gelombang energi yang kuat ke dewa kuno gagak hitam. Chaos Origin Divine Sword, kekuatan ilahi asal Chaos di tangan Zhao Feng segera berkumpul menjadi pedang perak lebar. Suos-suos. Dua tebasan pedang kuat terbang ke arah dewa kuno gagak hitam seperti sambaran petir. Suara mendesing. Dewa kuno gagak hitam melambaikan lengan baju, segera menciptakan kabut hitam tebal racun di sekitar dirinya. Saat serangan Zhao Feng dan dewa kuno Jade Origin memasuki kabut beracun ini, mereka mulai melemah. Gelombang pedang giok dewa kuno asal Jade langsung meredup, dan ketika mencapai gagak hitam dewa kuno, dia dapat dengan mudah menghancurkannya. Keke, racun peluruhan hitam milikku juga bisa merusak kekuatan ilahi. Dewa kuno gagak hitam tertawa jahat. Tapi pada saat ini, tebasan pedang Zhao Feng's Chaos Origin tiba, dan itu sama sekali tidak melemah. Ledakan, bang! Dalam kecerobohannya, dewa kuno gagak kegelapan dipukul oleh pedang ilahi asal Chaos, yang meninggalkan luka mengerikan di tubuhnya, dari mana darah mengalir keluar.
Sial, kekuatan ilahi anak ini memiliki sifat melahap yang memblokir sebagian besar efek racun saya. Ekspresi Dewa Gagak Hitam kuno menjadi gelap. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Zhao Feng agak membalasnya. Dia ahli dalam racun, dan serangan yang dia gunakan sebagian besar menghasilkan kerusakan yang terus-menerus. Sementara itu, kekuatan ilahi asal Chaos Zhao Feng mampu terus-menerus menyerap energi lain. Sebaliknya, serangan ledakan Dewa Kuno Ice Flame agak melawan Zhao Feng. Dewa Gagak Hitam kuno menggunakan sense ilahi untuk melihat apa situasinya, dan kemudian wajahnya membeku karena terkejut. Meskipun Black Destruction Dragon dan Zhao Kong tidak berada di puncak peringkat 9, keduanya bekerja sama sebenarnya lebih unggul. Naga penghancur hitam memiliki garis keturunan ras naga penghancur dan mampu menekan garis darah Dewa Kuno Ice Flame. Selain itu, ia juga memiliki kekuatan luar biasa dalam dirinya sendiri, dan tubuh naga penghancurnya sangat kejam dan ganas. Adapun Zhao Kong, Eyes of Spacetime-nya hampir di level mata Dewa Semu. Dia bertanggung jawab untuk menekan dan menghalangi Ice Flame Dewa Kuno. Oh tidak, Dewa Kuno Gagak Hitam tiba-tiba merasakan bahaya. Zhao Feng tiba-tiba muncul di belakangnya, mengayunkan pedang ilahi asal Chaos ke bawah. Sebelum pedang mendarat, energi ruang waktu yang kuat menyelimuti Dewa Kuno Gagak Hitam, memperlambat reaksinya dan membuatnya tidak mampu mengelak. Sial, Dewa Gagak Hitam kuno mengatupkan giginya dan mengeluarkan mutiara yang indah. Ledakan, bang, mutiara hijau tua meledak, melepaskan kabut 5 warna yang melilit Dewa Kuno Gagak Hitam dan Zhao Feng. Chaos Heaven Void Ring, Zhao Feng segera menggunakan pertahanannya untuk menahan racun yang bisa meledak ini. Sementara itu, pedangnya terus terayun ke arah Dewa Kuno Gagak Hitam. Pada saat ini, kabut 5 warna berkumpul di sekitar Dewa Kuno Gagak Hitam, membentuk penghalang racun. Ledakan, bang, Dewa Kuno Gagak Hitam terlempar kembali beberapa li oleh pedang Zhao Feng, tetapi gerakan pertahanan barusan berarti bahwa dia tidak menderita luka yang signifikan. Tribulation Lightning Eye Flame, mata kiri Zhao Feng menembakkan petir dari api kesengsaraan. Dewa Kuno Gagak Hitam baru saja berhenti ketika api petir kesengsaraan meledak di jiwanya. Ah, Dewa Gagak Hitam kuno meraih kepalanya dan melolong. Pergilah, Zhao Feng sekali lagi meraih giok asal Dewa Kuno, lalu dia memanggil kembali naga penghancur hitam dan Zhao Kong dan melarikan diri. Jangan pernah berpikir tentang itu. Mata Dewa Kuno Ice Flame berkedip dengan cahaya dingin. Giok asal Dewa Kuno seharusnya sudah selesai, tetapi Zhao Feng telah muncul dan merusak rencana teliti mereka. Penghalang ruang waktu, Zhao Feng mengaktifkan jubah ruang waktu, menciptakan lapisan energi tidak jelas yang tumpang tindih untuk memblokir jalur Ice Flame Dewa Kuno. Kecuali dia melewati Space-Time Barrier, Ice Flame Dewa Kuno tidak akan dapat menggunakan teknik apapun seperti Spatial Blink atau gerakan instan. Tapi saat Dewa Kuno Ice Flame mencoba menerobos penghalang ruang waktu, dia merasakan ikatan dan penghalang dari maksud ruang waktu yang kuat. Di sisi lain, Dewa Kuno Gagak Kegelapan dipenuhi luka dan kondisi yang menyedihkan. Sial, pada saat Dewa Kuno Ice Flame berhasil melewati, Zhao Feng tidak terlihat dimanapun. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggertakkan giginya karena marah. Jubah ruang waktu, maksud ruang waktu, anak ini terlalu cepat, kami tidak akan bisa menangkapnya. Petik 2. Untuk sesaat, mereka berdua hanya berdiri dengan ekspresi yang sangat suram. Peringkat 9 yang sedang naik daun telah menyambar giok asal Dewa Kuno dari tepat di bawah mata 2 dewa-dewa setengah langkah, benar-benar mempermalukan mereka. Bab 1417 Pertempuran Terakhir. Riak spasial muncul di langit. Zhao Feng dan Ancient God Origin Jade muncul dari kekosongan. Kami aman sekarang. Zhao Feng berhenti dan menjauhkan lengannya dari pinggang ramping dan lembut Dewa Kuno asal Jade. Terima kasih banyak. Meskipun giok asal Dewa Kuno sangat lemah, wajahnya telah memerah sepanjang waktu. Saya akan membantu Anda menekan racun di tubuh Anda, kata Zhao Feng. Jika bukan karena racun di tubuh Dewa Kuno asal Jade yang mencegahnya dari pertempuran yang lama, Zhao Feng tidak akan terburu-buru untuk melarikan diri. Tidak sulit baginya untuk membunuh dewa-dewa setengah langkah dalam kondisinya saat ini, dan sementara 2 dewa-dewa setengah langkah agak merepotkan, jika dia menggunakan semua kartu trufnya, dia agak yakin dengan kemampuannya untuk membunuh keduanya. Dari mereka, pada saat ini, awan di Cakrawala tiba-tiba berubah warna. Tekanan besar tiba-tiba turun. Hembusan angin putih menyapu dunia, menghancurkan semua jenis kekuatan lainnya.
Seorang tetua yang mengenakan jubah putih dan emas muncul di tengah badai angin ini, tubuhnya memancarkan cahaya ilahi putih seperti kristal. Pada saat ini, lelaki tua ini tampak seperti perwakilan dari surga, setiap gerakannya diberkahi dengan keagungan yang datang dari dunia itu sendiri. Tuhan, Zhao Feng menatap kaget pada pria tua ini. Tetua kedua, giok asal dewa kuno memiliki ekspresi hormat di wajahnya. Kenapa kalian berdua ada di sini? Tetua kedua menatap giok asal dewa kuno dan Zhao Feng. Elder, saya ditarik ke dalam jebakan oleh Blazing Gold Rache dan berada dalam bahaya besar. Zhao Feng datang sendiri untuk menyelamatkan saya. Kami berdua bekerja sama dan berhasil lolos dari bahaya, dewa kuno asal Jade menjelaskan secara ringkas. Oh, tetua kedua mengalihkan pandangannya ke Zhao Feng. Dia menghabiskan sebagian besar tahun dalam pengasingan dan tidak begitu jelas tentang masalah Zhao Feng, hanya mendengar sedikit demi sedikit. Jubah ruang waktu Zhao Feng menarik perhatiannya, dan dia juga agak tertegun oleh kombinasi usia dan kultivasi Zhao Feng. Akhirnya, dia menatap mata Zhao Feng dan menunjukkan sedikit kebingungan. Tidak buruk, Anda telah jauh melebihi harapan saya, Elder kedua akhirnya berkata. Menerima pujian pribadi dari dewa-dewa benar-benar merupakan suatu kehormatan bagi mereka yang berada di bawah level dewa-dewa setengah langkah. Elder, terima kasih banyak atas pujian ini. Zhao Feng dengan sopan menjawab. Meskipun kamu sudah keluar dari bahaya sekarang, karena aku di sini, aku tidak akan dengan mudah kembali. Elder kedua melihat ke kejauhan. Iya, giok asal dewa kuno segera mengangguk. Secara internal, dia terkejut. Tetua kedua akan ikut campur dalam perang? Pergilah. Elder kedua melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan tak terlihat melilit Zhao Feng dan dewa kuno Jade Origin dan membawa mereka ke sisinya. Meracuni. Tetua kedua sekali lagi melihat giok asal dewa kuno. Pada saat yang sama, kekuatan hukum misterius dan tak terduga menyelimuti giok asal dewa kuno. Pada saat ini, Jade asal dewa kuno merasa seperti dia telah menjadi orang normal, tidak mampu memanggil energi apapun. Zhao Feng menggunakan mata kirinya untuk melihat giok asal dewa kuno. Meskipun giok asal dewa kuno berada di bawah penindasan besar-besaran dari hukum saat ini, racun di tubuhnya berada di bawah penindasan yang lebih kuat. Racun di seluruh tubuhnya segera padam sepenuhnya oleh kekuatan hukum ini. Pada saat ini, Jade asal dewa kuno merasakan semua penindasan pada dirinya lenyap, di mana dia menyadari bahwa semua racun di tubuhnya telah dihilangkan. Terima kasih banyak, Tetua. Dewa kuno asal Jade dengan penuh syukur berkata. Tetua kedua tidak mengatakan apa-apa, dia hanya membawa Zhao Feng dan giok asal dewa kuno bersamanya dan menggunakan pergeseran tata ruang. Pertempuran antara dua ras itu benar-benar kacau, matahari dan langit sepenuhnya tertutup. Suos, suos. Tiba-tiba, dua sosok dengan aura kuat terbang menuju medan perang. Dewa kuno Ice Flame, dewa kuno gagak hitam. Tetua ketiga ras spiritual melihat kedua jari ini dan menutup matanya, sedikit ketidakberdayaan di wajahnya. Mungkinkah giok asal dewa kuno dan anak itu sudah? Wanita tua berambut putih di sebelahnya memiliki ekspresi yang agak tidak mau di wajahnya. Sebagian besar anggota ras spiritual terlihat sedih dan putus asa. Heh, akhirnya kamu kembali. Penatua Jin dengan dingin tertawa, tetapi dia tidak bertanya bagaimana mereka melakukannya. Dalam pandangannya, Dewa Kuno Ice Flame dan Dewa Kuno Gagak Hitam bersama-sama seharusnya sudah lebih dari cukup untuk membunuh Jade asal Dewa Kuno dan Zhao Feng. Kami, Dewa Kuno Ice Flame memandang Penatua Jin, agak tidak bisa mulai berbicara. Bahkan jika dia memberitahu Penatua Jin, dia mungkin tidak akan percaya bahwa peringkat 9 baru seperti Zhao Feng akan dapat menyelamatkan giok asal Dewa Kuno dari tangan dua dewa-dewa setengah langkah. Tapi ini sudah menjadi kenyataan, dan mereka perlu melaporkannya. Tetapi saat ini, mundur, Penatua Jin berteriak, menyela Ice Flame Dewa Kuno. Meskipun tidak ada anggota balap emas berkobar yang tahu apa yang sedang terjadi, mereka menunjukkan ketaatan mutlak pada perintah komandan mereka. Dalam sekejap, seluruh pasukan Blazing Gold Rache berbalik dan mulai mundur. Apa yang sedang terjadi? The Blazing Gold Rache mundur. Tetua ketiga ras spiritual itu linglung. Di bawah, anggota ras spiritual menunggu perintah tetua. Meskipun Blazing Gold Rache mundur, kekuatan mereka masih jauh lebih kuat daripada ras spiritual. Jika mereka dikejar, mereka hanya akan mencari masalah. Tapi sesaat kemudian, tetua ketiga dan wanita tua berambut putih dari ras spiritual tiba-tiba mulai terkejut. Embusan angin putih bertiup ke seluruh dunia,
menyebabkan segalanya tampak redup jika dibandingkan. Tiga sosok tiba-tiba muncul di atas pasukan ras spiritual. Memberi hormat kepada penatua kedua, tetua ketiga dan wanita tua segera berbicara dengan hormat. Pada saat yang sama, setiap makhluk hidup di dunia tampaknya tunduk kepada penatua kedua. Jade asal dewa kuno dan Zhao Feng keduanya baik-baik saja. Banyak ahli dari ras spiritual menghela nafas lega. Dalam pandangan mereka, pasti kedatangan Tuhan yang segera yang telah menyelamatkan pasangan itu. Zhao Feng, di masa depan, jangan melakukan sesuatu yang begitu bodoh. Penatua ketiga menegur dengan keras. Zhao Feng tidak mencoba menjelaskan dirinya sendiri. HMPH, mau lari? Elder kedua mendengus, dan kemudian dia menghilang. Sesaat kemudian, dia berada di dekat pasukan Blazing Gold Rache. Mundur, abaikan yang lainnya, Penatua Jin berteriak keras. Saat bertarung melawan dewa-dewa, semakin lama tinggal, semakin banyak kerusakan yang akan diderita. Selain itu, ras spiritual adalah yang akan diserang kali ini, jadi tempat ini sangat dekat dengan salah satu benteng ras emas berkobar. Tentara akan dapat menggunakan susunan tempat itu untuk sementara mencegah dewa-dewa ras spiritual. Energi dunia melonjak, berkumpul di sekitar tetua kedua. Sekarang orang tua ini ada di sini, bagaimana aku bisa kembali dengan tangan kosong? Elder kedua melambaikan tangan, membentuk tubuh kristal. Namun, badan kristal ini sepertinya terbuat dari cairan, terus-menerus berputar dan berubah bentuk. Suara mendesing. Konstruksi kekuatan ilahi dan kristal ini berubah menjadi angin kencang yang menyapu pasukan ras emas berkobar. Targetnya adalah aku. Tidak, pria parubaya pendek merasakan riak energi yang menakjubkan di belakang dan segera berteriak, wajahnya memucat. Ketika dewa-dewa mengambil tindakan, mereka secara alami tidak akan membantai dewa sejati yang tidak penting itu, tetapi anggota paling kuat dalam pasukan, dewa-dewa setengah langkah. Pria parubaya itu segera mengaktifkan garis keturunan Blazing Gold Rache-nya, tubuhnya meletus dengan api emas yang ganas. Ledakan, bang, dalam bentrokan energi berikutnya, dunia seakan terbalik. Banyak dewa sejati dan dewa kuno di sekitarnya terbunuh oleh gelombang kejut dari tabrakan. Jika aku ingin kamu mati, kamu akan mati. Tetua kedua dengan dingin mendengus saat dia sekali lagi melambaikan tangannya. Tidak, pria parubaya itu berteriak sampai suaranya parau. Dia sudah menggunakan semua yang dia miliki untuk menangkis serangan pertama Lord. Ledakan, bang, angin sejernih kristal menyapu, dan tubuh pria parubaya itu tidak ada lagi. Kekuatan dewa-dewa terlalu menakutkan. Semua prajurit dari Blazing Gold Rache melarikan diri dengan panik. The Blazing Gold Rache segera kembali ke benteng mereka dan mulai mengaktifkan arai. HMPH, Elder kedua mundur. Saat dia muncul, Blazing Gold Rache pasti memberitahu dewa lotnya sendiri. Selain itu, mereka masih memiliki 3 dewa-dewa setengah langkah dan susunan benteng. Bahkan jika dia mencoba memaksakan masalah tersebut, hasilnya tidak akan baik. Tentara ras spiritual kembali ke markasnya sendiri untuk beristirahat. Ras spiritual telah menderita kerugian yang mengerikan dalam pertempuran ini. Jika penatua kedua tidak datang pada akhirnya dan membunuh dewa-dewa dari perlombaan emas berkobar setengah langkah serta banyak dewa sejati, ras spiritual akan menjadi jauh lebih buruk dalam pertunangan ini. Tidak lama setelah perlombaan spiritual mundur, ia mengetahui bahwa dewa-dewa dari perlombaan emas berkobar telah tiba. Tetapi dengan penatua kedua yang memimpin mereka tidak terlalu khawatir. 3 hari kemudian, kabar buruk datang. Sial, perlombaan emas berkobar mengirim dewa-dewa lain untuk menghancurkan beberapa basis kecil kami di tempat lain. Tetua ketiga berteriak dengan marah. Ini belum semuanya. Dewa-dewa perlombaan emas berkobar juga telah menyergap tim balap spiritual di jalan, membunuh dewa-dewa setengah langkah. Bersiaplah untuk perang habis-habisan, kata Elder kedua, matanya setengah tertutup. Tetua ketiga tercengang, lalu dia menganggukkan kepalanya. Kemudian pada hari itu, tetua ketiga mengeluarkan perintah untuk mengumpulkan semua tenaga dari ras spiritual. Jauh di sisi lain, pasukan Blazing Gold Rache juga perlahan semakin kuat. Pada hari ketiga, 2 dewa-dewa dari ras spiritual tiba. Ini adalah Grand Elder dari ras spiritual dan patriarknya. Ras spiritual Grand Elder sedikit gemuk dan ramah. Meskipun menjadi dewa-dewa, dia memberikan aura yang ramah. Adapun patriark ras spiritual, dia diselimuti kabut kristal biru samar, penampilan aslinya tersembunyi. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menggunakan mata kirinya untuk melihat melalui kabut ini.
The Spiritual Rache Patriarch memiliki tubuh yang tinggi dan berotot serta ekspresi tanpa emosi. Seluruh tubuhnya terbuat dari kristal biru muda yang tembus cahaya, dan rambut kristal miliknya mengalir seperti air. Dikabarkan bahwa Patriark ras spiritual telah mencapai surga kedua, gumam Zhao Feng. Dewa-dewa dibagi menjadi 3 surga, dan celah antara masing-masing surga benar-benar seperti itu antara langit dan bumi. Pada saat ini, cakrawala berubah menjadi emas dan merah seolah-olah telah dibakar. 10 kapal perang besar yang diselimuti api emas tiba. Di atas kapal perang di tengahnya melayang 3 lampu emas yang menyilaukan. Salah satu dari sosok ini tingginya 30 kaki, tubuh mereka dari kaca keemasan ditutupi dengan tato api yang aneh dan aneh. Di sebelah kirinya adalah sesepuh bungkuk sedangkan di sebelah kanannya adalah seorang wanita tua yang masih mempertahankan kecantikannya. Hari ini, mari kita akhiri semuanya. Api ditembakkan dari tubuh kaca emas Blazing Gold Rache Patriarch. Dalam sekejap, seluruh dunia dibanjiri api. Api ini tidak akan menargetkan anggota Blazing Gold Rache. Sebaliknya, mereka meningkatkan kekuatan mereka dan meningkatkan keinginan mereka untuk bertarung. Kita seharusnya sudah menyelesaikan banyak hal sejak lama, jawab Patriark ras spiritual datar. Zhao Feng, ini pertempuran terakhir. Giok asal dewa kuno belum sepenuhnya pulih, jadi berhentilah menyembunyikan kekuatanmu. Tetua kedua tiba-tiba mengirim pesan kepada Zhao Feng. Zhao Feng agak terkejut, jelas bahwa Giok asal dewa kuno telah memberitahu penatua kedua segalanya. Saat ini, Giok asal dewa kuno masih belum pulih dari luka beratnya, dan ras emas berkobar memiliki 1 dewa-dewa setengah langkah lebih dari ras spiritual. Hanya Zhao Feng yang bisa mengisi celah ini. Aku akan. Zhao Feng mengangguk. Jika perlombaan spiritual memenangkan kemenangan besar, Zhao Feng akan memiliki 1 masalah yang lebih kecil di piringnya. Jadi, dalam pertempuran terakhir yang penting ini, Zhao Feng akan menggunakan kekuatan penuhnya. Bab 1418 Pembantaian dimulai. Membunuh. Patriark ras emas berkobar meraung. Api emas yang menyebar ke seluruh dunia langsung melonjak. Selain meningkatkan kekuatan anggota ras emas berkobar, mereka juga bisa menekan musuh, membuat mereka menderita rasa sakit yang menyiksa yang akan membuat mereka merasa seperti berada di neraka api. Bertarung, jawab Patriark ras spiritual dengan datar. Sesaat kemudian, gelombang air yang tenang dan tenteram menyebar dari tubuhnya, menyapu dunia. Sensasi terbakar yang dirasakan oleh semua anggota ras spiritual langsung berkurang. Selain itu, mereka merasakan surga bumi Yuan Qi yang melimpah yang dengan cepat dapat mengisi kembali kekuatan ilahi yang mereka konsumsi. Di sisi lain, para anggota Blazing Gold Rache merasakan kekuatan ilahi dalam tubuh mereka ditekan dan tidak beredar seperti yang mereka inginkan. Ini adalah kekuatan dari Dewa Langit kedua. Zhao Feng kaget. Para patriark dari kedua ras adalah Dewa Surga kedua. Keinginan mereka bisa mengubah seluruh dunia, kekuatan mereka di luar imajinasi. Dunia bergetar saat 3 dewa-dewa dari setiap ras melesat ke langit, terbang ke medan perang yang jauh. Dunia langsung menjadi gelap saat riak-riak kekuatan ilahi yang menakutkan mulai muncul. Tentu saja, sekarang bukan waktunya untuk menyaksikan pertarungan para dewa-dewa. Kapal perang besar dari kedua belah pihak mulai menabrak satu sama lain. Banyak orang terbang keluar dan mulai membunuh satu sama lain. Di dalam kapal perang, anggota kru mengoperasikan sistem pertahanan dan mengaktifkan instalasi ofensif di kapal perang. Kapal perang dari kedua ras menembakkan bola meriam energi yang tak terhitung jumlahnya dan baut kekuatan ilahi. Di atas mereka, banyak orang yang saling mencabik. Zhao Feng mengenakan jubah ruang waktu dan menghilang. Sesaat kemudian, dia berada tepat di tengah-tengah jajaran Blazing Gold Rache. Dengan gelombang pedang ilahi asal Chaos, 1 dewa kuno peringkat 7 dan beberapa dewa sejati langsung terbunuh. Itu Zhao Feng, orang ini memiliki puncak kultivasi peringkat 9 dan kekuatan abnormal. Lari, beberapa orang melihat Zhao Feng dan segera berdiri. Tetapi beberapa dari mereka menatap Zhao Feng seolah menunggu kesempatan. Orang ini kebetulan adalah orang nomor 1 di papan hadiah balapan saya. Dia mengenakan artefak ilahi dengan kualitas tertinggi, jubah ruang waktu. Namun, kekuatan Zhao Feng membuat mereka sangat khawatir, jadi mereka memutuskan untuk menunggu saat ini. Dikabarkan bahwa Zhao Feng sendirian menyelamatkan Giok asal Dewa Kuno dari Dewa Kuno Ice Flame dan Dewa Kuno Gagak Hitam. Meskipun ini agak sulit dipercaya, pasti ada sesuatu yang tidak biasa tentang kekuatan Zhao Feng.
Sosok Zhao Feng terus berkedip di seluruh pasukan. Beberapa dari mereka dengan kultivasi yang lebih rendah bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi sebelum Zhao Feng membunuh mereka. Di belakang, Dewa Kuno Biru Jarak dan putranya, serta roh mengambang Dewa Kuno dan ahli lain yang mengenal Zhao Feng, menyaksikan semua ini dengan kaget. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan dewa-dewa yang bereinkarnasi tidak akan bisa menyamai kecepatan kultivasinya. Dewa Kuno Blue Distance merasa takut dan tidak berdaya. Aku benar-benar tidak berpikir bahwa dia akan tumbuh ke level ini dalam waktu sesingkat itu. Roh mengambang Dewa Kuno menghela nafas. Meskipun dia telah lama meramalkan bahwa Zhao Feng akan memiliki masa depan yang luar biasa, dia tidak menyangka itu akan datang begitu cepat dan untuk dirinya sendiri menjadi saksi semuanya. Mengenakan jubah ruang waktu, Zhao Feng memiliki keunggulan dalam kecepatan dan dapat membunuh jalannya melalui pasukan tanpa perlawanan. Pada saat ini, dia adalah dewa pembantaian, menyebabkan semua anggota Blazing Gold Rache melarikan diri untuk hidup mereka. Tidak baik, dewa-dewa setengah langkah. Seorang dewa kuno berseru dengan waspada. Suara mendesing. Sebuah cahaya putih dingin berkedip, dan kemudian sosok es mulai dengan cepat mendekati Zhao Feng. Zhao Feng, mati. Dewa kuno Ice Flame memiliki ekspresi dingin, matanya penuh dengan niat membunuh yang keras. Giok asal Dewa Kuno, yang seharusnya sudah selesai, telah diselamatkan oleh Zhao Feng. Ini telah menjadi titik sakit bagi Dewa Kuno Ice Flame, dan jika dia tidak membunuh Zhao Feng, dia akan merasa sulit untuk maju lebih jauh dalam kultivasinya. Haha, kalian juga keluar dan membuat masalah. Zhao Feng memandang Ice Flame Dewa Kuno dan tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, beberapa sosok keluar dari jubah ruang waktu. Salah satunya adalah pria bersisik hitam yang dikelilingi oleh api drakonik hitam, dan dia memancarkan aura yang mengerikan dan mengerikan. Salah satunya adalah seorang pemuda tampan dan misterius, mata perak gelapnya berdenyut dengan riak ruang waktu yang luar biasa. Salah satunya adalah pemuda berpakaian hitam dan tidak berperasaan dengan wajah suram yang dikelilingi oleh energi mematikan, matanya seperti dua jurang kematian yang menakutkan. Saat ketiganya muncul, aura luar biasa mereka menyapu area sekitarnya. Siapakah tiga orang ini? Energi garis keturunan yang kuat, mata ruang waktu, mata kematian, dan garis keturunan kuno ini yang membangkitkan rasa takut. Mungkinkah ras naga penghancur? Tanda seru tanda tanya. Petik 2. Anggota Blazing Gold Rache di dekatnya tercengang. Ada satu lagi. Ice Flame Dewa Kuno khawatir, seringai jahat di wajahnya. Saat itu, justru karena dia telah dihalangi oleh Black Destruction Dragon dan Zhao Kong, Zhao Feng dan Ancient God Origin Jade diizinkan melarikan diri, dan sekarang ada penolong lain? Di kejauhan, anggota ras spiritual juga tercengang. Ada apa dengan ketiga orang ini? Apakah mereka semua ahli yang berteman dengan Zhao Feng dalam perjalanannya? Petik 2. Mata ruang waktu, mata kematian. Astaga, bahkan ada ras naga penghancur. Dewa Kuno Blue Distance dan putranya gemetar ketakutan. Ketika mereka memikirkan kembali bagaimana mereka menargetkan Zhao Feng, mereka benar-benar menganggap diri mereka beruntung karena Zhao Feng tidak membunuh mereka saat itu juga. Wanita yang keras kepala, ini kamu lagi? Naga penghancur hitam menyerang Dewa Kuno Ice Flame tanpa sepatah kata pun. Zhao Kong terus membantu naga penghancur hitam sementara Zhao Wang memulai pembantaian seolah-olah dia adalah dewa kematian. Heh, sudah waktunya mereka punya kesempatan untuk pamer. Zhao Feng tersenyum tipis. Maju di sepanjang jalur kultivasi bela diri tak terelakkan bergabung dengan pembunuhan. Dengan membunuh, seseorang bisa tumbuh dan menjadi lebih kuat. Saya tidak berpikir bahwa anak ini akan memiliki begitu banyak pembantu. Di belakang pasukan balap emas berkobar, seorang tetua yang mengenakan jubah kain dengan lembut berbicara. Tuan Li, apakah Anda punya rencana? Seorang pria besar dan kuat di sampingnya bertanya. Meskipun mereka berdua berada di puncak peringkat 9, pria raksasa dari balap emas berkobar ini merasa tidak percaya diri setelah melihat prestasi Zhao Feng di medan perang. Kekuatan anak ini setidaknya setara dengan dewa-dewa setengah langkah, tapi masih ada cara untuk menghadapinya. Tuan Li mengelus janggutnya saat dia menceritakan rencananya kepada pria raksasa itu. Anggota balap emas berkobar, ikuti saya untuk membunuh Zhao Feng, pria raksasa itu dengan keras memanggil. Anggota Blazing Gold Rache di dekatnya terkejut. Sejak Zhao Feng menyelamatkan Giok asal Dewa Kuno, dia melonjak ketiga teratas papan hadiah balap emas berkobar. Bounty yang diperoleh dari membunuh Zhao Feng setara dengan membunuh dewa-dewa setengah langkah, dan siapapun akan tergoda.
Namun, meskipun hadiahnya menggoda, Zhao Feng kuat dan memiliki jubah ruang waktu dengan kualitas tertinggi. Membunuhnya sangat sulit. Semuanya, tidak perlu khawatir. Tuan Li punya rencana, pria raksasa itu menambahkan. Pada saat ini, Guru Li mengambil beberapa langkah ke depan. Ini benar-benar Guru Li. Saya mendengar bahwa susunan di sekitar benteng dibuat oleh Guru Li. Bahkan elder kedua dari ras spiritual tidak berani dengan sembrono menantangnya. Petik 2. Nama Master Li bergema sepanjang perlombaan emas berkobar. Pada saat ini, jika mereka mendengarkan perintah Guru Li, mereka memiliki kemungkinan besar untuk membunuh Zhao Feng. Dengan demikian, banyak dewa sejati dan dewa kuno di dekatnya berkumpul di sekitar pria raksasa dan Guru Li. Dengarkan pesanan saya, mulailah meletakkan arai. Guru Li yang berjubah kain melambaikan tangannya. Desir, desir, desir. Bendera arai hijau berkibar, membentuk diagram yang aneh. Anggota balap emas berkobar dengan cepat mulai meletakkan susunan sesuai dengan perintah Guru Li. Zhao Feng, yang sedang berusaha keras melewati medan perang, memperhatikan aktivitas aneh yang sedang terjadi. Ingin menggunakan arai untuk berurusan dengan saya? Tubuh Zhao Feng berkedip saat dia dengan cepat mulai mendekati pria raksasa dan Tuan Li. Jangan pernah berpikir tentang itu. Pria raksasa itu tampak marah, dan tubuhnya segera meletus dengan energi garis keturunan yang kuat. Arai itu masih disiapkan. Zhao Feng tidak diizinkan untuk mengganggu proses ini. Tinju matahari terbakar. Pria itu meninju dengan kedua tinju, mengirimkan bola api emas yang menyilaukan ke Zhao Feng. Zhao Feng tidak merasa takut, pedang ilahi asal chaosnya menebas bola api. Pedang ilahi asal chaos dengan cepat mengiris bola api raksasa berkeping-keping. Sangat kuat, keringat dingin mengucur di dahi pria raksasa itu. Dalam bentrokan pertama ini, dia sekarang yakin bahwa dia bukan tandingan Zhao Feng. Jika dia melawannya sendirian, dia mungkin akan terbunuh. Arai api surgawi pembantai setan sudah selesai. Guru Li tiba-tiba mengirim pesan. Baik, pria raksasa itu dengan cepat mulai mundur. Ingin pergi, Zhao Feng berkedip ke depan. Oh tidak, pria raksasa itu meringis saat dia merasakan bahaya yang luar biasa. Dia segera mengaktifkan tubuh fisiknya yang tangguh, tubuhnya berkobar dengan cahaya keemasan yang memancarkan tekanan fisik yang kuat. Zhao Feng muncul di belakang pria raksasa itu, menebas dengan pedang ilahi asal chaos. Zhao Feng segera membuat lubang menganga di pertahanan pria raksasa itu. Daging dan tulang keemasan yang terungkap menyajikan pemandangan yang mengerikan saat emas dan darah merah memercik. Pada saat ini, api besar keluar dari belakang mereka. Mundur ke mata arai. Tuan Li memanggil pria raksasa itu. Arai api yang dikendalikan oleh 12 orang dengan cepat menuju Zhao Feng. Di tengah arai adalah puncak peringkat 9 Guru Li. Di sekelilingnya ada 4 dewa kuno peringkat 8 dan 7 dewa kuno peringkat 7. Pedang besar yang terbentuk dari api emas tergantung di atas susunan, memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Bahkan pada jarak ini, Zhao Feng bisa merasakan panasnya. Arai ini benar-benar agak tidak biasa. Tatapan Zhao Feng menjadi gelap. Kekuatan yang dipancarkan oleh arai ini bahkan akan membuat dewa-dewa setengah langkah berpikir ulang. Suara mendesing. Pria raksasa itu dengan cepat mundur menuju pedang api raksasa itu. Kamu tidak perlu kembali. Zhao Feng dengan dingin mendengus. Mata kirinya berdebar-debar dengan air inten, dan kekuatan ilahi asal chaosnya segera membentuk miniatur pedang ilahi asal chaos. Sesaat kemudian, pedang ilahi asal chaos kecil ini meledak keluar dari mata kiri Zhao Feng. Pria raksasa itu hampir memasuki perlindungan dari pedang api raksasa, ketika tiba-tiba, pedang kecil menghujam tubuhnya. Tubuh dan jiwa dewa pria raksasa itu langsung mengalami kerusakan yang menyedihkan, menyebabkan dia muntah darah. Tidak, pria raksasa itu menahan rasa sakit yang hebat untuk mendekati barisan. Selama dia bisa masuk ke dalam arai, dia masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Tapi tiba-tiba, pedang perak gelap menusuk menembus dadanya. Aliran energi yang kuat segera memenuhi setiap bagian tubuhnya, memusnahkan dan melahap segalanya. Bagaimana? Guru Li berseru dengan waspada. Pria raksasa itu adalah puncak peringkat 9 dewa kuno dari balap emas berkobar. Selain itu, garis keturunannya sangat tebal dan bakatnya luar biasa. Dia bahkan memiliki kesempatan untuk menjadi dewa-dewa di masa depan. Pria raksasa itu hanya perlu menunda Zhao Feng beberapa saat agar susunannya bisa diletakkan.
Sedikit yang dia harapkan dari Zhao Feng dengan mudah membunuhnya, menyebabkan dia tidak pernah kembali dari pertempuran ini. Bab 1419 tak terhentikan. Bagaimana? Guru Li berseru dengan waspada. Pria raksasa itu adalah puncak peringkat 9 dewa kuno dari balap emas berkobar. Selain itu, garis keturunannya sangat tebal dan bakatnya luar biasa. Dia bahkan memiliki kesempatan untuk menjadi dewa-dewa di masa depan. Pria raksasa itu hanya perlu menunda Zhao Feng beberapa saat agar susunannya bisa diletakkan. Sedikit yang dia harapkan dari Zhao Feng dengan mudah membunuhnya, menyebabkan dia tidak pernah kembali dari pertempuran ini. Di dalam arai api surgawi pembantai setan, dewa kuno gemetar ketakutan dan panik. Zhao Feng terlalu kuat, bahkan peringkat 9 puncak tidak memiliki peluang melawannya. Semuanya, jangan panik. Dengan Celestial Fire arai pembantai setan selesai, kita akan bisa menangkap dan membunuhnya. Guru Li berseru. Meskipun arai telah kehilangan pria raksasa Parubaya, arai tersebut masih memiliki kekuatan untuk mengancam dewa-dewa setengah langkah. Operasikan susunannya dan bunuh Zhao Feng. Mata para ahli dewa kuno bersinar dengan tekad. Master Li masih memiliki prestise pada level tertentu dalam Blazing Gold Rache. Arai yang dia buat memiliki waktu dan sekali lagi memberikan layanan yang sangat besar untuk Blazing Gold Rache. Master Li mengambil alih komando, mengangkat bila api yang diciptakan oleh arai tinggi di udara, memungkinkannya memancarkan energi berbahaya dan membakar. Anggota ras spiritual di dekatnya merasakan energi ini dan terpaksa mundur. Zhao Feng, mati! Guru Li memerintahkan pedang api untuk menebas Zhao Feng. Bahkan sebelum bilahnya turun sepenuhnya, itu melepaskan gelombang api yang mengerikan. Pada saat yang sama, bilahnya memancarkan energi luar angkasa yang mampu mencegah musuh di sekitar menggunakan gerakan instan. Bilah yang kuat ini menebas, tampak seperti sungai api yang bergelombang. Sebelum itu tiba, Zhao Feng berubah menjadi sinar cahaya perak yang melamun dan meninggalkan jangkauan serangan. Apa kamu hanya tahu cara menghindar? Guru Li dengan dingin meraung. Tapi sebenarnya, Tuan Li terperangah dengan kecepatan luar biasa Zhao Feng. Bahkan saat mengendalikan arai ini, mereka hanya bisa menahan serangan Zhao Feng, bukan membunuhnya. Setiap arai memiliki kelemahan atau celah. Mata kiri Zhao Feng menjadi hidup karena fokus pada arai api surgawi pembantai setan. Dalam sekejap, Zhao Feng bisa melihat segala sesuatu tentang arai api surgawi pembantai setan. Menemukannya, mata Zhao Feng berbinar. Sesaat kemudian, dia meninggalkan kabur di udara saat dia mendekati arai api surgawi pembantai setan. Dia benar-benar berani mendekati arai api surgawi pembantai setan? Betapa bunuh diri! Arai api surgawi pembantai setan cukup kuat untuk menahan bahkan dewa-dewa setengah langkah. Guru Li sangat senang saat dia mulai membentuk mantra. Arai api surgawi pembantai setan segera melepaskan cincin api yang sangat besar. Semakin dekat seseorang, semakin banyak panas dan tekanan yang harus ditanggungnya. Dewa-dewa setengah langkah dengan tubuh ilahi yang lemah bahkan mungkin tidak mau mendekati arai ini. Chaos Heaven Void Ring, Zhao Feng segera mengaktifkan keterampilan pertahanannya sendiri, mengelilingi dirinya dalam energi perak gelap. Gelombang panas dan tekanan dengan cepat diserap oleh Chaos Heaven Void Ring. Kelemahannya ada di sini. Zhao Feng mengayunkan pedang ilahi asal Chaos ke arai. Sebuah celah kecil langsung muncul di deretan api yang sangat besar. Arai ini memiliki kemampuan pemulihan diri dan dapat dengan cepat menutup celah ini. Tetapi pada saat celah itu ada, mata kiri Zhao Feng telah menembakkan baut pedang Chaos Origin. Tidak, dewa kuno peringkat 7 dalam jajaran merasakan kematian mendekat, dan wajahnya berubah karena terkejut dan ketakutan. Tapi kultivasinya terlalu rendah baginya untuk memiliki kesempatan bertahan dari serangan biasa dari Zhao Feng. Baut pedang Chaos Origin menembus tubuh dewa kuno peringkat 7, menghancurkan dan melahapnya. Oh tidak, Tuan Li meringis karena dia sekali lagi memiliki serangan pedang api Zhao Feng. Zhao Feng menghilang dalam sekejap emas dan perak, selanjutnya muncul di sisi lain larik. Sial, bahkan saat inten antariksa miliknya dibatasi, anak nakal ini masih terlalu cepat. Guru Li memiliki ekspresi pahit. Meskipun arai api surgawi pembantai setan sangat kuat, kecepatannya biasa-biasa saja. Dan sekarang, dengan satu orang hilang, susunannya segera melemah. Tempat di mana dewa kuno peringkat 7 berada adalah tempat pertahanan arai paling lemah, di mana aku bisa menerobos. Zhao Feng tersenyum tipis.
Anak ini berhasil melihat kelemahan Arai. Wajah Guru Li berubah menjadi kebencian. Mundur, Guru Li memutuskan. Dengan keunggulan Zhao Feng dalam kecepatan, mereka tidak akan dapat merusak bahkan sehelai rambut di kepalanya. Dan Zhao Feng telah melihat melalui kelemahan Arai api surgawi pembantai setan. Ini berarti keruntuhan Arai hanya akan menjadi masalah waktu, dan pada saat itu, bahkan dia tidak akan bisa bertahan. Tuan Li dan orang-orang yang tersisa dalam barisan mulai mundur. Hari ini, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Zhao Feng memanggil saat dia menembak ke depan. Dia bergegas ke anggota Blazing Gold Rache di dalam Arai. Mereka yang ingin kubunuh akan binasa? Zhao Feng sekali lagi mengarahkan pandangannya pada titik terlemah dari Arai api surgawi pembantai setan. Konversi asal kekacauan. The Chaos Heaven Void Ring di sekelilingnya segera berubah menjadi aliran megah dari Chaos Origin Divine Power yang mengalir ke Chaos Origin Divine Sword di tangannya. Dalam sekejap, pedang ilahi asal Chaos menjadi sangat kuat dan tumbuh menjadi beberapa ribu kaki panjangnya, berdebar dengan getaran energi yang kacau dan keras yang membuat dunia khawatir. Beberapa dewa kuno yang kuat di dekatnya dan bahkan beberapa dewa-dewa setengah langkah merasakan kekuatan ini dan tercengang. Pedang ilahi asli Chaos raksasa turun dengan momentum yang tak terhentikan. Retak, Arai api surgawi pembantai setan dibelah dan langsung runtuh. Dan selama proses ini, pedang ilahi asal Chaos terus-menerus menyerap energi dari Arai. Tidak sedikit pun melemah, pedang itu mulai menyapu dewa kuno dalam lari. Jeritan keputusasaan bergema di langit saat banyak dewa kuno dalam susunan itu terbunuh. Energi Chaos yang menakutkan. Lari. Guru Li, ketakutan di wajahnya, memimpin anggota yang tersisa, semuanya terluka parah, melarikan diri dari barisan yang runtuh. Ingin pergi. Zhao Feng samar-samar tersenyum saat dia bersiap untuk menyerang sekali lagi. Tetapi pada saat ini, tekanan yang sangat besar menyelimuti Zhao Feng. Dewa gagak hitam kuno, selamatkan aku. Guru Li segera menangis minta tolong. Suara mendesing. Seorang tua kurus mengenakan jubah hijau tua menyerang. Zhao Feng, kamu terlalu lancang. Dewa kuno gagak hitam menggeram. Dewa gagak hitam kuno adalah seorang pria dengan reputasi tertentu di alam dewa kuno yang sunyi. Tetapi dia dikalahkan oleh Zhao Feng, seorang junior, belum lama ini. Dia ingin membunuh Zhao Feng sama buruknya dengan Ice Flame dewa kuno. Hanya pecundang, Zhao Feng dengan acuh tak acuh berkata, tidak terlalu memperhatikan dewa kuno gagak hitam. Kamu, jika Anda tidak bekerja dengan jade asal dewa kuno, orang tua ini tidak akan pernah kalah. Wajah dewa kuno gagak hitam memerah karena marah saat dia balas meraung. Menyelimuti tubuhnya dalam awan berbagai warna, dia terbang menuju Zhao Feng. Pada saat ini, dewa kuno gagak hitam adalah tumor ganas. Dia begitu tebal tertutup racun bahkan dewa-dewa setengah langkah akan menemukan kulit mereka mengelupas hanya dari tindakan menyentuhnya. Dewa gagak hitam kuno, aku menyelamatkan hidupmu terakhir kali, tapi karena kau menyerahkan dirimu kepadaku, aku tidak akan sopan. Mata Zhao Feng dingin saat dia mengaktifkan Chaos Heaven Void Ring dan tanpa rasa takut menyerang dewa kuno gagak hitam. Sungguh lelucon, menyelamatkan hidupku? Dewa gagak hitam kuno segera mulai tertawa. Meskipun dia tidak yakin bisa membunuh Zhao Feng, dia yakin Zhao Feng tidak bisa membunuhnya. Kabut es. Dewa gagak hitam kuno melambaikan tangan, melepaskan kabut racun yang dingin ke sekelilingnya. Kabut es beracun abu-abu putih ini segera membentuk domain racun dingin. Semua kekuatan ilahi dan kehidupan akan membusuk menjadi ketiadaan oleh racun ini. Zhao Feng baru saja mulai mendekat ketika dia menyadari bahwa Chaos Heaven Void Ring juga terpengaruh dan secara bertahap melemah. Dia merasa bahwa bahkan Divine Sense yang dia coba kirimkan akan membusuk dari hawa dingin. Haha, ini adalah racun baru dan seni rahasia yang aku kembangkan secara khusus untuk berurusan denganmu. Tawa kurang ajar dewa kegelapan kuno datang dari dalam kabut. Setelah kekalahannya di tangan Zhao Feng, dia telah mempersiapkan diri dengan baik. Kabut es ini menghalangi sens ilahi, jadi jika Zhao Feng tidak menyerang ke dalam, dia akan merasa sangat sulit untuk melukai dewa gagak hitam kuno. Tapi begitu dia memasuki kabut, dia akan diserang oleh hawa dingin. Kecepatannya, kekuatan ilahi, dan semua aspek lainnya akan diperlambat. Tiba-tiba, kilatan energi hijau tua terbang keluar dari kabut. Zhao Feng merasakannya dan mampu menghindar. Dia harus mengakui bahwa dewa kuno gagak hitam benar-benar berbakat dalam Poison Dao. Kabut es ini agak melawan kemampuan Zhao Feng.
Bahkan Chaos Heaven Void Ring-nya terpengaruh olehnya. Tetapi apakah Zhao Feng tidak dapat menentukan posisi Dewa Kuno Gagak Hitam hanya karena dia tidak dapat mengirimkan Divine Sense-nya? Kabut mimpi mulai muncul di mata kirinya saat dia mengaktifkan kemampuan tembusnya. Di dalam kabut es, Dewa Kuno Gagak Hitam tiba-tiba menggigil saat dia merasakan bahwa Zhao Feng sedang menatapnya. Miniatur Chaos Origin Divine Sword tiba-tiba keluar dari kabut mimpi di mata kiri Zhao Feng. Tidak, Dewa Kuno Gagak Hitam tercengang. Zhao Feng dapat menentukan posisinya. Tertangkap lengah, Dewa Kuno Gagak Kegelapan ditembus oleh pedang ilahi asal Chaos dan batuk beberapa suap darah. Pada saat ini, pedang ilahi asal kekacauan besar-besaran mengayun turun dari langit. Tidak, Dewa Kuno Gagak Hitam buru-buru mengelak, tapi dia masih sedikit terlambat. Pedang ilahi asal Chaos Zhao Feng menghantam pundak Dewa Kegelapan kuno di bahu kanannya, memotong lengan kanannya. Dewa Gagak Hitam kuno berteriak, tetapi dia mampu menekan rasa sakit dan mulai mundur dengan cepat. Kamu pikir kamu bisa pergi? Zhao Feng mencibir saat pedang ilahi asal Chaos terbentuk di tangannya yang lain. Dua pedang ilahi asal kekacauan, masing-masing sepanjang 1000 kaki, menebas gagak kegelapan Dewa Kuno melalui kabut yang dingin. Dewa Kuno Gagak Hitam segera melemparkan mutiara 5 warna dan meledakkannya. Berbagai jenis racun kuat meledak untuk memblokir serangan Zhao Feng. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia semakin kuat. Mungkinkah dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya terakhir kali? Dewa Kuno Gagak Hitam menggigil, pikirannya tenggelam dalam ketakutan. Dua pedang ilahi asal Chaos yang sangat besar menembus lapisan kabut racun dan menebas ke bawah. Meskipun mereka agak lemah, mereka masih bukan sesuatu yang bisa ditolak oleh Dewa Kegelapan kuno. Dua luka mengerikan muncul di punggung Dewa Kuno Gagak Hitam, begitu dalam sehingga daging dan tulangnya terlihat. Pedang ilahi asal Chaos di tangan kiri Zhao Feng menghilang, diganti dengan cermin kristal. 9 pemurnian jiwa petir, 9 Lightning Soul Refining Mirror melepaskan 9 naga petir tebal. 9 naga petir terbang ke langit dan kemudian segera jatuh kembali. Semuanya meledak di tubuh Dewa Kuno Gagak Hitam, begitu kejam menyiksa tubuhnya sehingga kematian pun menjadi lebih disukai. Setelah itu, semua energi petir diubah menjadi rantai petir yang membungkus erat jiwa Dewa Gagak Tua. Bab 1420 Perlombaan Emas yang Hebat. 9 naga petir berubah menjadi rantai menyilaukan yang mengikat erat jiwa Dewa Gagak Tua. Tidak. Jiwa Dewa Gagak Hitam kuno ditarik keluar dari tubuhnya oleh rantai petir. Dia telah mendengar tentang 9 cermin pemurnian jiwa petir. Meskipun itu tidak terlalu kuat untuk menyerang, kemampuan mengikatnya adalah kelas atas. Setelah seseorang dibawa ke 9 cermin pemurnian jiwa petir, seseorang akan dimurnikan oleh petir tak berujung menjadi kristal jiwa petir. Masuk ke sana. Mata kiri Zhao Feng melonjak dengan energi Soul Intent dan Tribulation Lightning yang kuat. Jiwa Dewa Kuno Gagak Hitam pingsan. Kemampuannya untuk melawan anjlok. 9 cermin pemurnian jiwa petir berdenyut dengan kekuatan, rantai petir meledak dengan listrik. Dalam ledakan guntur, jiwa Dewa Kegelapan kuno terseret ke dalam 9 cermin pemurnian jiwa petir. Jeritan segera berhenti tiba-tiba. Dewa Gagak Hitam kuno mati? Jauh sekali, Guru Li dan yang lainnya melihat pemandangan ini dan menggigil ketakutan. Terlalu menakutkan, bahkan dewa-dewa setengah langkah bukanlah tandingan Zhao Feng. Dengan kematian Dark Crow Dewa kuno, banyak anggota Blazing Gold Race mulai melarikan diri ketakutan untuk menjauh dari Zhao Feng, langsung menyebabkan kekalahan. Anggota ras spiritual sangat senang melihat ini. Seperti yang diharapkan dari Zhao Feng, dia langsung masuk ke peringkat 6 alam ilahi surgawi, dan sekarang, dalam waktu yang singkat, dia mencapai puncak peringkat 9. Petik 2. Selain itu, dia bahkan lebih kuat dari dewa-dewa setengah langkah biasa. Mayoritas anggota ras spiritual tercengang, sementara beberapa gadis muda dan cantik terlihat kagum di mata mereka. Pada saat yang sama, ledakan yang memekakkan telinga datang dari medan perang dewa-dewa, yang jaraknya ratusan ribu li. Boom! Suara mendesing. Aliran es dan air bertarung dengan api yang aneh, bentrokan mereka menyebabkan ruang berubah dan bergetar. Di tengah badai kehancuran ini, seorang pria parubaya dari ras spiritual dengan tubuh kristal biru melirik ke bawah dan bergumam, pemuda itu tidak buruk. Dengan 3 dewa-dewa di setiap sisi, kedua ras itu kira-kira memiliki tingkat kekuatan yang sama.
Setiap garis keturunan memiliki kelebihannya sendiri. Ras spiritual cocok untuk pertempuran panjang, pertahanan, dan pemulihan, sedangkan ras emas berkobar unggul dalam kekuatan ledakan. Saat pertempuran berlarut-larut, garis keturunan ras spiritual tampaknya berada di atas angin. Tidak relevan dalam skema besar. Di sisi lain, seorang tetua dengan tubuh kaca emas melirik Zhao Feng, ekspresi tenang dan tenang di wajahnya. Kembali ke medan perang di bawah, sementara pertempuran antara dewa-dewa agak santai, bentrokan antara anggota eselon menengah dan atas dari dua ras jauh lebih intens. Yang paling intens sebenarnya adalah pertempuran antara dewa kuno tingkat tinggi dan dewa-dewa setengah langkah. Gelombang api emas. Penatua Jin mengayunkan pedang emas besar, menciptakan gelombang api emas yang menyilaukan yang menyapu tetua ketiga ras spiritual. Penatua Jin adalah dewa-dewa setengah langkah ras emas berkobar terkuat, dan dia bahkan telah memahami sedikit energi hukum. Ini, dikombinasikan dengan senjata suci kualitas tertinggi di tangannya, menjadikannya salah satu yang terkuat di medan perang ini. Domain kristal bumi, tubuh tetua ketiga ras spiritual melonjak dengan kekuatan ilahi kristal kuning yang memobilisasi energi bumi dunia. Satu dinding kristal kuning transparan demi satu menumpuk di sekitar tetua ketiga, langsung membentuk benteng kristal yang kokoh untuk memblokir serangan tingkat dekat dewa-dewa-dewa. Keduanya adalah dewa setengah langkah terkuat dari ras masing-masing, dan dewa kuno peringkat 8 atau peringkat 9 lainnya tidak berani mendekat. Di dekatnya, beberapa dewa-dewa setengah langkah dan dewa kuno tingkat tinggi sedang bertarung. Salah satunya adalah Giok asal dewa kuno yang masih terluka parah. Dia hanya bisa bekerja dengan beberapa dewa kuno lainnya untuk menangani dewa-dewa perlombaan emas yang berkobar setengah langkah. Awalnya, anggota eselon atas dari ras memiliki tingkat kekuatan yang sama. Namun, Zhao Feng telah membunuh dewa gagak tua dan 10 dewa kuno, yang mulai berpengaruh di medan perang. Keseimbangan kekuatan perlahan-lahan bergeser ke arah perlombaan spiritual. Hal ini menyebabkan dewa ras spiritual dewa tersenyum. Meskipun garis keturunan ras spiritual bukan yang terbaik dalam pertempuran, dalam hal pertempuran jangka panjang, kelangsungan hidup, dan pertahanan, itu lebih unggul dari Blazing Gold Rache. Tren saat ini sangat menyukai ras spiritual. Tetapi pada saat ini, situasi di bawah tiba-tiba berubah. Datang, memobilisasi Molten Gold Beast. Penatua Jin dengan keras memanggil. Dia baru saja selesai berbicara ketika gempa besar datang dari perkemahan Blazing Gold Rache, dan kemudian energi yang membara dan hiruk-pikuk meledak ke langit. Binatang purba sebesar gunung mulai menyerang menuju medan perang. Binatang ini tingginya hampir 100.000 kaki, dan matanya seperti cahaya emas yang menyala-nyala dari Golden Cross. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu emas yang sepertinya terbakar. Dari kejauhan, itu tampak seperti gunung besar yang menyemburkan api, dan setiap langkahnya mengguncang bumi. Tidak baik, itu adalah Molten Gold Beast. Petik 2. Ini adalah Molten Gold Beast dari Blazing Gold Rache. Saya mendengar bahwa Blazing Gold Rache telah berusaha keras untuk meningkatkannya dan bahkan bersiap untuk melatihnya menjadi dewa binatang untuk melindungi ras mereka. Petik 2. Banyak anggota generasi tua dari ras spiritual menjadi tegang. Mereka sudah lama mendengar bahwa Blazing Gold Rache telah memperoleh mutan binatang purba dan telah menggunakan teknik rahasia untuk membesarkan, memungkinkan Molten Gold Beast ini untuk mendapatkan semua jenis kemampuan unik. Dikatakan bahwa energi Molten Gold Flame dari Molten Gold Beast sangat selaras dengan garis darah dari Blazing Gold Rache. Itu bahkan bisa mentransfer energi ini ke anggota Blazing Gold Rache untuk meningkatkan kekuatan bertarung mereka. Cepat dan bunuh Molten Gold Beast. Tetua ketiga mengirimkan perintah ini ke seluruh medan perang. Mereka tidak bisa membiarkan Molten Gold Beast bertemu dengan anggota eselon atas dari Blazing Gold Rache, yang akan memberi mereka dorongan besar dalam kekuatan. Twish, twish, twish. Beberapa dewa kuno yang kuat dari ras spiritual, termasuk dewa-dewa setengah langkah, mulai mendekati binatang emas cair. Perlombaan emas berkobar segera mengirim beberapa dewa-dewa setengah langkah untuk memimpin beberapa dewa kuno untuk memperkuat binatang emas cair. Kirim lebih banyak tentara, kita harus menghancurkan Molten Gold Beast, kata tetua ketiga dengan cemas saat dia memerintah di sekitar para prajurit. Suara mendesing, kabum, kekuatan tempur eselon atas dari dua ras bentrok di sekitar Molten Gold Beast.
Raungan Molten Gold Beast bergema di seluruh langit, dan kekuatan ilahi emasnya menyatu dengan garis darah kekuatan ilahi dari Blazing Gold Rache, menciptakan badai emas yang menghancurkan segala sesuatu di jalurnya. Beberapa saat kemudian, banyak dewa kuno di sisi ras spiritual terbunuh oleh badai emas ini. Bahkan dewa kuno peringkat 7 dan dewa sejati yang bertarung di perimeter terpengaruh, dengan korban dewa sejati berjumlah puluhan ribu. Kita tidak bisa membiarkan mereka berhasil. Semuanya, bersiaplah, teriak Penatua ketiga. Dengan dia sebagai pusat, dewa setengah langkah terdekat, peringkat 9, dan peringkat 8 mengaktifkan garis keturunan ras spiritual mereka. Benteng kristal roh surgawi. Dalam sekejap, kristal darah warna-warni terbentuk bersama menjadi dinding kristal besar yang menutupi medan perang di dekatnya. Badai emas yang mengerikan menghantam dinding kristal tetapi gagal melewatinya. 6 dewa-dewa yang tinggi di atas semuanya melirik ke bawah. Menarik, teknik kartu Truth the Spiritual Rache? Petik 2. Seperti yang diharapkan dari benteng kristal roh surgawi. Menggunakan energi garis keturunan untuk mengkristal bahkan ruang itu sendiri. Bahkan dewa-dewa biasa tidak akan mampu menembus pertahanan ini. Petik 2. Dikatakan bahwa benteng kristal roh surgawi juga bisa digunakan untuk menyerang. Tidak ada yang lebih lemah dari dewa-dewa akan mampu menahan serangan itu. Petik 2. 3 dewa-dewa dari balap emas berkobar tersenyum satu sama lain saat mereka berbicara. Pemandangan ini membuat 3 dewa-dewa dari ras spiritual tidak nyaman. Meskipun ras saya berencana untuk mengubah Molten Gold Beast menjadi God Beast untuk melindungi ras kita, untuk memenangkan perang ini, pengorbanan apapun sepadan. Di bawah, Penatua Jin menghela nafas. Oh tidak, wajah tetua ketiga berubah. Mundur, suara tetua ketiga bergema di medan perang. Sangat terlambat, suara Penatua Jin membawa hawa dingin yang mematikan. Tubuh Molten Gold Beast yang besar tiba-tiba melonjak dengan kekuatan terlarang. Para ahli ras spiritual di dekat Molten Gold Beast segera merasakan bahaya dan mulai mundur. Dengan raungan rendah dan sedih, tubuh Molten Gold Beast mulai membengkak, api di bulu emasnya berkobar lebih ganas. Sesaat kemudian, retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Molten Gold Beast, dan kemudian kekuatan ledakan tak berujung meletus keluar. Seperti matahari yang meledak, gelombang kejut api emas yang merusak menyapu medan perang, mengubah semua yang dilewatinya menjadi abu. Bahkan benteng kristal roh surgawi diledakkan menjadi berkeping-keping. Ras spiritual dewa kuno yang lebih dekat dengan Molten Gold Beast hancur begitu saja. Pada saat ini, ras spiritual kehilangan 10 dewa kuno peringkat 9. Bahkan 2 dewa setengah langkah yang terlalu dekat terbunuh di tempat. The Blazing Gold Rache sudah lama mengharapkan gerakan ini, jadi para ahli di dekatnya telah menggunakan teknik rahasia untuk mundur sebelum Molten Gold Beast meledak. Selain itu, kekuatan ilahi emas dari Molten Gold Beast dapat diserap oleh garis keturunan Blazing Gold Rache, sehingga ledakan tersebut tidak terlalu merusak Blazing Gold Rache. The Blazing Gold Rache untuk berpikir itu akan menggunakan gerakan ini. Zhao Feng agak memucat saat riak perak muncul di jubah ruang waktu. Bahkan pada jarak ini, dia agak terpengaruh oleh gelombang kejut. Mengorbankan binatang purba dewa-dewa setengah langkah, bukankah itu sedikit terlalu kejam? Setelah beberapa lama, suara mendesing, cahaya kemasan yang menyilaukan mulai memudar. Adegan itu terungkap, ras spiritual telah menderita kerugian yang menghancurkan. Tetua ketiga ras spiritual masih berdiri di tempat yang sama di mana dia berdiri sebelum ledakan dan tiba-tiba muntah darah. Peledakan diri Molten Gold Beast telah menyebabkan ras spiritual kehilangan 2 dewa-dewa setengah langkah dan 10 dewa kuno peringkat 9. Selain itu, beberapa dewa-dewa setengah langkah terluka parah, dan ada beberapa dewa kuno yang untuk sementara tidak mampu bertarung. Apa? Patriark ras spiritual gemetar karena terkejut. Haha, sebelum pertempuran, kita mengotak-atik tubuh Molten Gold Beast sehingga peledakan dirinya akan memiliki kekuatan yang jauh melebihi dari dewa langit pertama. Ceka, jika bukan karena benteng kristal roh surgawi, mereka tidak hanya akan kehilangan 2 dewa-dewa setengah langkah. Dewa-dewa perlombaan emas berkobar tidak bisa menahan tawa. 3 dewa-dewa dari ras spiritual semuanya memiliki seringai yang buruk. Tak satu pun dari mereka yang mengharapkan Blazing Gold Rache mengorbankan dewa binatang masa depan mereka dalam peledakan diri. Hahaha, membunuh mereka semua. Penatua Jin dengan tulus menertawakan langit, sedikit kebiadaban di matanya. Swoosh, twish, twish, twish.
Di bawah komando Penatua Jin, para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari Blazing Gold Rache menyerang pasukan spiritual Rache yang terluka parah. Pertempuran ini adalah kemenangan pasti dari Blazing Gold Rache kami. Hah, bocah ras spiritual, dengan patuh terima kematianmu. Dua gelombang besar bertabrakan satu sama lain, tetapi ras spiritual segera kehilangan tempat dan didorong mundur lagi dan lagi. Giok asal Dewa Kuno berada di tengah pertempuran ini. Gadis kecil, apakah kau wanita ajaib nomor 1 dari generasi terakhir ras spiritual? Biarkan aku bermain-main denganmu. Seorang pria parubaya dengan baju besi hitam pekat dan tanduk hitam yang tumbuh dari kepalanya bergegas ke Jade asal Dewa Kuno. Dewa-dewa setengah langkah. Jade asal Dewa Kuno memiliki ekspresi pahit. Dia sudah terluka, dan ledakan dari Molten Gold Beast memperburuk luka-luka itu. Meskipun pria bertanduk hitam ini hanyalah dewa-dewa setengah langkah biasa dari faksi bintang 4 puncak, dia masih tidak bisa melawannya. Di ujung lain medan perang, sepertinya aku tidak bisa lagi menahan apapun. Saat dia melihat semua pemandangan tragis dan mengerikan ini terjadi di medan perang, ekspresi Zhao Feng menjadi dingin. Rambut peraknya menari-nari tertiup angin saat kilau mimpi mulai bersinar darinya.